tidak bisa dikalahkan oleh orang-orang Belanda. Orang Purbalingga kalah nggak sama Belanda, Pak? Hah? Di Purbalingga ada Belanda? Banyak sekarang Belanda. Anak-anak muda yang rambutnya pirang-pirang itu, kalau ketemu Belanda itu, Pak. Rambutnya pirang, kulitnya hitam, giginya kuning, cara mandi itu. Orang-orang Aceh itu tidak terkalahkan oleh Belanda. Padahal misionaris orientalis datang ke Aceh, seperti Christian Snowfordroy datang ke Aceh untuk mengalahkan orang Aceh. Tetapi mereka tidak terkalahkan oleh Belanda. Mereka selalu memperjuangkan negeri ini, selalu memperjuangkan kemerdekaan untuk negeri ini, sampai mereka tidak terkalahkan, sampai menyingkir orang-orang Belanda dari Aceh. Apa penyebabnya? Penyebabnya adalah karena ibu-ibu. Kira-kira apa, Bu? Penyebabnya adalah ketika anak-anak mereka masih kecil, selalu dibacakan hikayat perjuangan jihad orang-orang Aceh. Ketika anak-anak mereka menyusu, jadi ada seorang ulama membuat hikayat seperti syair atau nyanyian perjuangan melawan Belanda. Nah, hikayat dan cerita-cerita ini dibacakan ketika anak-anaknya sedang menyusu kepada ibunya, sehingga yang tumbuh di memori mereka adalah mengusir Belanda. Ketika sudah besar, mereka menjadi orang-orang yang berani mengusir Belanda. Itu orang-orang Aceh tidak terkalahkan. Orang Purbalingga, kalau ibu-ibunya lagi menyusui, itu dibacakan apa kira-kira, Bu? Ibu-ibu lagi menyusui baca apa, Bu? Hah? Nina bobok. Nanti ujung-ujungnya digigit kebok. Makanya anak kita seperti itulah yang kita bacakan. Coba kalau yang dibacanya Al-Quran, Ustaznya hafal, hafalnya ayat apa, surat apa dibaca. Surat Al-Fatihah, baca surat Al-Fatihah berulang-ulang kali. Surat Al-Ikhlas hafalnya, baca surat Al-Ikhlas sampai anak kita tidur. Jangan sampai menyusui setel televisi, kemudian nonton sinetron, nonton dangdut. Akademi Indonesia masih nggak, Bu? Dangdut Akademi masih? Sering nonton, Bu? Sambil joget di rumah? Jadi bacakan Al-Quran sungguh sangat indah sekali. Kalau semua rumah-rumah kita terdengar Al-Quran. Setelah maghrib, televisi matikan. Begitu. Ibu-ibu setelah maghrib televisi nyala enggak? Nyala. Bapak-bapak nyala enggak? Setelah maghrib matikan, baca Quran semuanya. Kira-kira kalau hidupnya seperti itu enak enggak, Pak? Pak Lurah enak enggak kira-kira, Pak? Rakyatnya kalau gitu, Pak. Enak, Pak ya? Pak Lurah mau keliling samping rumahnya lagi baca Alif Lam Mim, samping rumah lagi Toha, samping rumah lagi Nun. Pak Lurah juga tenang hatinya, nggak mikirin warganya yang anaknya lagi di sana, lagi main nggak pulang-pulang, bapaknya juga lagi main nggak pulang-pulang. Ada bapaknya main nggak pulang-pulang, Bu? Ada. Nggak anaknya aja berarti yang main nggak pulang-pulang ya. Bapaknya juga main nggak pulang. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini sungguh sangat indah kalau hidup kita seperti itu. Kalau setiap hari kita
Al-Quran. Oleh karenanya jangan tinggalkan Al-Quranul Karim. Kalau kita meninggalkan Al-Quran, hidup kita akan sempit. Di dunia kita akan sempit. Dan di alam kubur pun hidup kita akan sempit. Ketika kita sudah meninggal dunia, kita di dunia ini hidup sangat sebentar sekali. Sangat sebentar. Yang paling tua di Desa Limbangan berapa tahun ibu-ibu? Pak Lurah berapa tahun Pak? Ada yang lebih 100 tahun ada Pak ya? Ada cuman langka ya. Hampir punah itu Bu. Ibu-ibu umurnya di sini mungkin 60 ke bawah Bu ya, 70 ke bawah. Karena itulah yang disebutkan oleh Rasulullah. A'mal ummati ma baina sittin ila sab'in. Umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Wa aqallu man yajuzu dzalika, dan sedikit yang lebih dari 70 tahun. Sangat-sangat sebentar sekali. Maka kita hidup di dunia. Dunia itu secara bahasa artinya rendah atau bawah. Artinya apa Bapak-bapak? Rendah atau bawah. Itu dunia. Allah sudah memberikan isyarat kalau dunia itu bukan segalanya. Dunia itu bukan abadi, tetapi dunia itu bawah, dunia itu rendah. Sedangkan akhirat itu abadi, yang terakhir. Kita bandingkan satu hari di dunia, ya, satu hari di akhirat seperti satu hari di akhirat 1000 tahun di dunia. Jadi bedanya sangat jauh sekali. Oleh karena itu orang yang selalu dekat dengan Al-Quran, hidupnya akan dekat dengan Allah. Dan ketika sudah meninggal dunia, ya, mereka akan mendapatkan nur, cahaya dari Al-Quranul Karim. Ketika jasad kita dimasukkan ke dalam liang lahat, alam kubur, maka yang menjadi cahaya itu adalah amal soleh kita, di antaranya Al-Quran. Orang-orang yang banyak bermaksiat, maka kuburannya akan disempitkan oleh Allah dan mereka akan menjerit kesakitan karena tulang-tulangnya remuk. Sedangkan di dalam hadis-hadis Rasulullah seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, bahwasanya orang yang selalu dekat dengan Al-Quran, kuburannya akan dilebarkan selebar 70 hasta dan kemudian akan diberikan cahaya seperti cahaya rembulan. Seperti cahaya rembulan. Sangat terang sekali kuburannya. Itu orang-orang yang selalu dekat dengan Al-Quranul Karim. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, hidup di dunia tidak selama-lamanya, hanyalah sementara. Oleh karena itu rubah pemikiran kita, rubah perbincangan kita dengan istri kita. Saya mau tanya bapak-bapak, kalau di rumah ngobrolin apa sama istri? Utangnya berapa, cicilannya belum lunas. Sekarang kasih waktu, beri waktu 1/4 jam, setengah jam untuk apa? Mikirkan akhirat kita. Ngobrol sama istri, Bu, gimana nih nanti kita di akhirat? Gimana anak-anak kita? Gimana kita nanti selamatnya di akhirat
Setiap hari kita ngobrol itu, Pak. Jadi yang kita obrolkan di rumah kita nggak cuma mikirin dunia dan dunia, tetapi mikirkan juga akhirat kita. Sehingga ketika kita ingin masuk surga sekeluarga. Bapak-bapak kalau masuk surga, mau istri yang sekarang apa mengganti, Pak? Hah? Bapak-bapak mau istri yang sekarang apa mau ganti? Ganti. Ibu-ibu mau suami yang sekarang apa gantimu? Sekarang tuh. Ibu, bapak-bapak ganti. Ibu-ibu sekarang. Jadi kita masuk surga sekeluarga. Makanya perlu saling mengingatkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengingatkan istrinya. Begitu indahnya kehidupan Rasulullah bersama para istrinya. Bagaimana contoh? Contohnya tentang sholat malam. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, rahimahullahu rajulan qama minal laili wa ayqadha zawjahu. Allah akan merahmati seorang laki-laki yang bangun malam, kemudian membangunkan istrinya. Fa'in abata nadhahat fi wajhihal ma. Kalau tidak mau diciprati air. Rahimahullahu ra'atan. Allah merahmati seorang perempuan yang bangun malam, kemudian membangunkan suaminya untuk sholat malam. Kalau suaminya tidak mau, ciprati air. Itu Rasulullah. Nanti pulang ke rumah bisa praktek, Bu, Bapak. Jam 2 bangun. Siapa yang paling duluan bangun? Bangunkan suaminya. Gak mau ciprati pakai air. Masih gak mau, guyur pakai galon. Allah akan merahmati bapak dan ibu. Ini bapak-bapak, ibu-ibu suka sholat malam nggak kira-kira? Yang jadi imam bapaknya, meskipun bacanya qul huwallahu ahad terus 11 rakaat atau 23 rakaat. Kira-kira suka gitu nggak Bu di rumah? Ibu-ibu yang jujur biasanya. Ibu-ibu suka sholat malam di rumah? Jarang-jarang. Yang jadi imam suaminya. Suka Bu? Suka. Bapak-bapak praktek nanti malam, Pak. Sholat malam sama istri, sama anak-anak. Silahkan. Maka insya Allah kehidupan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kemudahan. Jadi kembali lagi, kalau kita dekat dengan Al-Quran, maka kita akan menjadi orang-orang yang dilebarkan, diterangi kuburan kita. Maka kita akan mendapatkan nikmat kubur. Kemudian yang selanjutnya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak kalah mengerikannya, orang-orang yang melupakan Al-Quran, wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Mereka akan dihidupkan tapi dalam keadaan buta, tidak bisa melihat. Sehingga mereka akan datang kepada Allah, ya Allah, dulu kami bisa melihat, dulu kami bisa memandang, mata kami dulu bisa melihat, kenapa sekarang di akhirat mata kami buta? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena begitulah kalian melupakan Al-Quran, melupakan Allah, maka sekarang kami akan melupakan kalian. Jadi orang-orang yang melupakan Al-Quran di akhirat nanti akan dilupakan oleh Allah, berupa menjadi orang-orang yang buta,
tidak bisa melihat. Ibu-ibu, kira-kira kalau hidup di dunia ini nggak bisa melihat, enak nggak Bu? Nggak enak. Ini kita hidup di dunia yang mungkin ada yang membantu kita. Kalau ada orang yang buta sekarang, masih ada keluarganya membantu, menuntun, mau pergi kemana dibonceng, pakai motor, pakai mobil. Tetapi kalau di akhirat kita buta, siapa yang mau menuntun kita? Siapa yang mau membantu kita? Semua orang sibuk dengan urusannya masing-masing. Maka sengsara sekali orang-orang yang melupakan Al-Quran. Di akhirat dia dalam keadaan buta, tidak bisa melihat. Padahal yaumul hisab, yaumul mizan itu sangat panjang sekali. Di dunia orang yang buta itu menderita, apalagi di akhirat nanti. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang bisa melihat dan orang-orang yang tidak melupakan Al-Quran. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu orang-orang yang melupakan Al-Quran. Oleh karena itu, ayo kita kembali kepada Al-Quran. Kita jadikan desa Limbangan ini menjadi desa Al-Quran. Bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya baca Quran. Semuanya belajar Al-Quran. Semuanya belajar agama. Anak-anak kita yang masih kecil, yang sudah besar, semuanya baca Quran. Semuanya menghafal Quran. Semuanya mentadaburi Al-Quran. Zaman dulu kita nikmat Bapak dan Ibu. Sore-sore setiap rumah kadang terdengar suara Al-Quran. Sebelum datang listrik, ke Limbangan datang listrik tahun berapa Ibu-ibu? 97. Sebelum 97 dulu pakai apa? Pakai ceklik ya. Kita kadang nikmat sekali zaman dulu mungkin. Di setiap rumah meskipun belum ada lampu, setiap rumah membaca Al-Quran. Sekarang Allah mudahkan, habis maghrib bukan baca Quran, nyetar televisi. Maka kita kembali seperti dulu. Boleh kita modern seperti ini, tetapi ruh kita Al-Quranul Karim. Akhlak kita seperti orang-orang yang dulu. Akhlak kita mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sungguh sangat indah sekali kalau satu negeri, satu kampung semuanya belajar Al-Quran, semuanya menghafal, semuanya membaca Al-Quran. Itu yang kita inginkan. Maka tabligh akbar seperti ini hanya sekedar mengingatkan. Kita mulai dari diri kita, kita mulai dari keluarga kita, kita mulai dari saudara-saudara kita, sehingga mereka menjadi ahlul Quran. Apa yang akan didapatkan kalau anak-anak kita ini menjadi ahlul Quran? Orang tuanya akan mendapatkan pahala. Itu hebatnya Al-Quran, ibu-ibu dan bapak-bapak. Al-Quran itu tidak hanya untuk diri kita. Ibu-ibu, bapak-bapak sholat, pahalanya untuk sendiri, betul? Tetapi anak-anak kita yang wisuda ini, mereka membaca Al-Quran, mereka menghafal dan mentadabburi Al-Quran, maka pahalanya juga untuk kedua orang tuanya. Apa pahalanya? Pahala yang paling agung, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al-bisamu tajan, da'uhu min da'i syamsi.
kedua orang tuanya ketika itu di akhirat nanti akan dipakaikan mahkota. Akan dipakaikan apa? Mahkota. Yang cahayanya itu lebih bersinar daripada cahaya matahari. Dan mereka akan dipakaikan jubah kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang sekarang beli baju harganya berapa sih dari ibu-ibu? Berapa Bu harganya? 200 150 ya, sekitar itulah mungkin. Baju-baju yang ibu-ibu pakai ini, kalau anak-anaknya menjadi ahli Al-Quran, maka akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jubah kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ketika itu orang tuanya kaget. Ya Allah, kenapa aku dipakaikan mahkota dan jubah kebesaran? Dari mana ini? Aku tidak beramal sebanyak apapun, aku tidak beramal soleh setaat di dunia. Maka Allah akan menyebutkan, itu karena anak-anakmu yang dulu membaca Al-Quran, yang dulu mentadabburi Al-Quran, yang dulu mengamalkan Al-Quran. Jadi tidak rugi Bapak dan Ibu kalau anak-anak kita ngaji. Tidak rugi. Justru menjadi tabungan kita di akhirat. Oleh karena itu banyak menabung untuk akhirat kita. Dengan apa? Dengan mempersiapkan generasi-generasi yang soleh dan solehah. Ibu-ibu paham Bu? Bapak-bapak paham Pak? Insya Allah paham. Baik Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum ditutup, karena tadi ada amanah dari panitia untuk memberikan hadiah untuk anak-anak yang sedang diwisuda Pak ya. Sedang diwisuda ya berarti. Jadi nanti ada pertanyaan atau mungkin pertanyaan yang harus dijawab. Nanti kita kasih hadiah. Nanti kalau yang siap bisa maju ke depan kalau misalkan hafalan ya. Tetapi kalau misalkan pertanyaan nanti cukup dijawab di tempat saja. Begitu ya. Pertanyaan pertama, sebutkan anak-anak Nabi. Siapa yang menyebutkan anak-anak Nabi? Ada yang tahu? Mbak? Apa mau diganti pertanyaannya anak-anak bapaknya? Masa harus anak-anak bapaknya? Anak-anak Nabi. Siapa? Jumintan. Ada yang tahu? Anak-anak Nabi? Diganti anak-anak Ahmad Dhani. Ada dulu ibu tahu. Ada ibu yang kasih hadiah ya. Ada yang bisa? Udah ganti lagi. Tanggal berapa Nabi Muhammad SAW lahir? Hah? Gimana? 12 Rabiul Awal. Yang baca apa maju ke sini Pak? Kita kasih amplop, nggak tahu saya berapa ini. Hari apa Nabi lahir? Hah?
Senin. Ibu-ibu tahun apa, Bu? Nabi lahir tahun apa? Gajah. Ibu-ibu nggak ada hadiah. Nanti minta ke bapak-bapak ya. Kemudian sebutkan 4 sahabat Rasulullah. 4 sahabat Rasulullah. Nah, ayo maju ke depan, Bapak. Siapa maju ke depan kalau mau? Ayo maju, siapa yang maju? Ayo maju. Mas siapa? Ini. Ini siapa? Mbak siapa yang maju? Badila. Ya, Badila, maju Badila. Sebutkan. Ya nggak apa-apa, salah juga. Yang penting maju. Mau Ustaz Alfan gitu. Coba disebutkan Badila. Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq. Selanjutnya, siapa yang bisa hafalan surat Ad-Duha? Surat Ad-Duha. Ayo maju, yang bisa siapa itu? Rasa malu aja. Ayo maju dong, rasa malu. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja ma wadda'a rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairun laka minal ula wa lasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghnā wa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma ni'mata rabbika fahaddith. Terakhir, sebutkan salah tiga orang atau satu orang saja istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya lanjut, Mas. Sebelum istri Rasulullah, istri bapaknya. Khadijah. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di penghujung acara ini marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan anak-anak kita yang telah diwisuda selalu diberikan keistiqomahan oleh Allah. Kemudian mudah-mudahan keluarga kita selalu diberikan kemudahan
ikhlas adalah warga di sini selalu berikan kemudahan baik di dunia maupun di akhiratnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan ni'amahu wa yukaffi mazida. Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi liwajhikal karim wa 'azam sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa maghfiratan ba'da al maut wa rahmatan 'inda al maut. Allahumma hawin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal 'afwa 'inda al hisab. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika minan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika minan nar. Allahumma sahil umurana wa umur ahlina wa umur talamidana wa umur auladana wa umur masyayikhina wa umur jami'il muslimina wal muslimat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Aku qali hada astagfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas dosennya. Semoga